Cristiano Ronaldo cetak 2 gol tapi tumbang dari klub kasta kedua Spanyol. Gol Ekitike dan Frimpong tak cukup, The Reds ditumbangkan The Eagles. Fermin Lopez tolak rayuan Manchester United, tegaskan loyalitas penuh pada Barcelona. Benjamin Sesko gabung MU, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha ungkap alasan datang ke Old Trafford. Rumor mengenai pengumuman 3 pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia semakin hangat dibicarakan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kabar ini terbukti benar, lini serang skuad Garuda dipastikan akan semakin menakutkan. 3 pemain yang akan segera diumumkan adalah Miliano Jonathans, Mauro Ziegelsta, dan Adrian Wibowo. Kabar tersebut mulai banyak diperbincangkan di media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @Indonesia Abroad Day yang mengunggah pesan penuh antusiasme. Hai Mauro Ziegelsta, Emiliano Jonathans, Wibowo 77. Udah pada nggak sabar berseragam merah putih ya, siap-siap minggu depan ya, ditunggu kedatangannya, tulis akun tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengungkapkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain ini sudah memasuki tahap yang cukup serius. Bahkan, dia menyebutkan bahwa 2 pemain sudah sepakat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ada 2 tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan. Dan sepertinya, dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media. Kehadiran Miliano Jonathans dan Adrian Wibowo yang dikenal dengan kemampuan luar biasa di sektor sayap kanan tentunya akan semakin memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kedua pemain ini dikenal sangat piawai dalam membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Ziegelsta kini sudah memasuki tahap akhir. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sudah memberikan persetujuan untuk naturalisasi Mauro pada akhir Juli lalu. Presiden sudah menandatangani surat naturalisasi Mauro. Saat ini suratnya sudah sampai di DPR, namun karena DPR sedang reses, prosesnya baru akan dilanjutkan pada Agustus, kata Erick Thohir. Menurut Erick, naturalisasi Mauro Ziegelsta merupakan bagian dari upaya regenerasi lini depan timnas Indonesia. Pada tahap awal, Mauro direncanakan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada bulan September mendatang. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa semakin kompetitif dan menghadirkan ancaman yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Media Belanda melaporkan bahwa penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans, kini menjadi target utama PSSI untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Football Premier, PSSI saat ini sedang melakukan pendekatan serius untuk meyakinkan Jonathans agar memilih Indonesia sebagai negara yang akan dibela. Media Belanda melaporkan bahwa penyerang FC Utrecht, Miliano Jonathans, kini menjadi target utama PSSI untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Menurut Football Premier, PSSI saat ini sedang melakukan pendekatan serius untuk meyakinkan Jonathans agar memilih Indonesia sebagai negara yang akan dibela. Jonathans, yang kini tengah berdiskusi dengan perwakilannya mengenai tawaran tersebut, memiliki potensi besar untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC yang akan digelar di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Di grup kualifikasi ini, Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak
dengan hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Jonathans bergabung dengan Timnas Indonesia, ia berpotensi membentuk duet lini serang yang sangat berbahaya bersama Ole Romeni yang telah mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya di level internasional bersama Timnas Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia berhasil finish di posisi keempat dalam grup kualifikasi reguler dan masih memiliki peluang melalui turnamen mini yang akan datang. Timnas Indonesia kini didominasi oleh kombinasi pemain lokal dan internasional, terutama yang berasal dari Belanda. Selain Kluivert, staf pelatih Indonesia juga diperkuat oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzat, serta figur penting lainnya seperti Jordi Cruijff dan Gerald van den Burg. Dengan pengaruh pelatih asal Belanda yang kuat, Jonathans mungkin merasa lebih nyaman dan tertarik untuk memilih Indonesia sebagai tempat melanjutkan karier internasionalnya. Kementerian Hukum memang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses naturalisasi agar para pemain keturunan bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. PSSI di era Erick Thohir memang mengusung proses naturalisasi buat pemain keturunan yang rela membela tim merah putih. Langkah ini dilakukan PSSI sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda besar Timnas Indonesia di level internasional ini. Karena Timnas Indonesia diketahui telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, skuad Garuda pun membutuhkan kekuatan terbaik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang, PSSI akan menambah kekuatan agar tim merah putih bisa tampil semakin garang di putaran keempat nantinya. Apalagi dalam grup B ini, Timnas Indonesia bergabung bersama Arab Saudi dan Irak jelang laga ini. Erick Thohir sebelumnya telah mengaku telah memproses beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Salah satu pemain yang saat ini tengah diproses naturalisasinya, yakni Mauro Zylstra. Selain itu, ada dua calon pemain naturalisasi berposisi sebagai striker yang tengah diproses PSSI. Hanya saja Erick Thohir enggan mengungkapkan namanya. Siapa pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasinya itu? Namun, dalam pertemuan dengan Menteri Hukum, ia mengaku telah membeberkan nama baru untuk diproses naturalisasi ini. Walaupun dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir tak membeberkan siapa nama dua calon pemain yang berposisi striker tersebut. Ia memastikan telah mengungkapkan ke Supratman Andi Aktas. Bertemu dengan Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses pemain diaspora yang akan memperkuat Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir mengaku tak hanya membahas soal pemain keturunan dan diaspora saja. Akan tetapi, ia juga menyampaikan pembaruan statuta PSSI yang terbaru terkait gelaran Liga 3 dan Liga 1. Menurutnya, Liga 4 akan dilangsungkan di level kabupaten atau kota untuk memperebutkan Piala Bupati atau Wali Kota. Sementara itu, untuk Liga 3 akan digelar di level provinsi untuk Piala Gubernur dan di level nasional, juara akan memperebutkan Piala Presiden.